Ada sukacita, amin. Puji nama Tuhan. Kita patut bersyukur kesempatan sore hari ini kita boleh datang kembali, berkumpul bersatu hati. Kita akan puji sembah Dia. Kita merasakan kebaikan Tuhan setiap hari. Saatnya kita beri yang terbaik buat Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah ini, kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur kesempatan ini kami boleh datang beribadah kepada Engkau. Layakkan lebih lagi Tuhan, kuasa mengalir atas setiap kami Tuhan. Bawa hati kami, bawa hidup kami untuk memberi yang terbaik buat Engkau Tuhan. Ajar kami terus senantiasa untuk mengejar ketenanan-Mu Tuhan. Sehingga ibadah kami sore hari ini adalah ibadah yang kudus, layak dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami terima sukacita, kami terima kemenangan, kami terima sorak-sorai untuk memuji, menyembah, memuliakan Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Semangat memuji Tuhan, amin. Keselamatan hanya datang dari Yesus Kristus Tuhan. Tiba saatnya kita berkumpul di sini, memuji, menyembah Tuhan. Saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Mari ajak untuk bangkit berdiri bersama-sama, beri yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segala suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian, kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan dari Allah. Mari tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia
keselamatan hanya datang daripada Allah. Amin. Ada kesembuhan di tempat ini. Amin. Ada kemenangan di tempat ini. Amin. Ku dibebaskan, ku dilepaskan. Mari semangat buat Tuhan Allah kita. Mana tepuk tanganmu buat Allah kita? Lepaskan oleh kuasa darah, dipulihkan, disembuhkan oleh kuasa nama-Mu. Sekarang hatiku bersuka dalam nama-Mu Tuhan. Kemenanganku tinggi-tinggi nama-Mu. Hatiku, Yesus Kau kekuatanku, kemenanganku. Kudus, kudus nama-Mu, Kau Raja di hidupku. Yesus Kau kekuatanku, kemenanganku. Tinggi-tinggi nama-Mu, berkata di hatiku. Ada kesembuhan, ada kelepasan. Dibebaskan, dilepaskan oleh kuasa darah-Mu, dipulihkan, disembuhkan oleh kuasa nama-Mu. Sekarang hatiku bersuka dalam nama-Mu Tuhan. Dalam nama-Mu, kemenanganku. Tinggi-tinggi nama-Mu, bertata di hatiku. Yesus Kau kekuatanku, kemenanganku. Kudus, kudus nama-Mu, Kau Raja di hidupku. Yesus Kau kekuatanku, kemenanganku. Tinggi-tinggi nama-Mu, bertata di hatiku. Yesus Kau kekuatanku, kemenanganku. Kudus, Kudus, kudus nama-Mu, Kau Raja di hidupku. Yesus Kau kekuatanku, kemenanganku. Kemenanganku, 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 kemenanganku dalam nama-Mu. ada kemenangan di tempat ini. Amin. Haleluya. Kami percaya Tuhan, ada kemenangan di tempat ini Tuhan. Ada kesembuhan, ada pemulihan. Karena kuasa darah Yesus yang senantiasa memberikan pemulihan, memberikan kemenangan buat kami. Kami datang lebih lagi Tuhan, merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Kami mengakui Kau Allah yang besar, yang layak dipuji, yang layak disembah, yang layak dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu, Hosana, Hosana. Kau yang layak dipuji Tuhan, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja. Namamu besar termulia. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga, surga menyanyikan kemuliaan namamu, Hosana, Hosana, Hosana. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja. Namamu besar termulia. Layak dipuji, oh Yesus, kami puji Engkau Tuhan, kami sembah Engkau Tuhan, dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja. Namamu besar termulia. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja. Namamu besar termulia. Lebih lagi katakan alam semesta, alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan
puji, Kau yang layak disembah Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Tuhan, ku agungkan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh besar Engkau Tuhan, Engkau maha besar, Engkau maha kuasa. Perbuatan-Mu ajaib, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Layak dipuji, layak disembah, layak dimuliakan Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Ya Bapa, sikirala bala 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 tagayamu. Syarala bala 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 baba 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 tagayamu. Shana yarala baba 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 sikirele la bala tagayamu. Shana yarala bala 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 tagayamu. Syarala bala baba 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 sikirele la bala 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 tagayamu. Sikirele la bala 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 baba 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 sikirele la Urala baba 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 sikirele kona ya mama masikirala tagayamu. Sikirala bala 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 baba baba. Sikirele la bala 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 baba baba sikirele. Sikirula mama sikirala bala bala tagayamu. Haleluya. Sikirala baba 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 sikirala bala tagayamu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Engkau besar Tuhan, Engkau ajaib Tuhan. Nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja. Layak terima pujian, layak terima pengagungan. Syarala bala 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 bala. Syarala bala 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 bala. Syirele la bala 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 bala. Syirele la bala 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 sikirola mata kayamu. Sikirola mata kayamu masira mata kayamu. Kenayo mama sikirala bala 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 sira mata kayamu. Haleluya. Haleluya. Besar Engkau Tuhan, besar Engkau Allahku, Bapa yang maha baik. Syarala bala 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 tagaya. Syirele la bala 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 tagaya. Syarala bala 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 tagaya. Kami agungkan Engkau Tuhan, kami muliakan Engkau Tuhan. Yesus Kristus Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang besar, yang kami sembah, yang kami puji. Engkau Allah yang baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Engkau Bapa yang baik, sungguh baik. Kami mengagumi semua karya-karya-Mu Tuhan. Karya-Mu yang luar biasa membuat kami kagum, membuat kami terpesona Tuhan. Ini kami Tuhan, ungkapan syukur kami kepada Engkau. Kami kagumi, kami hormat akan Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ku kagum akan Engkau,
buatku terpana Tuhan. Kau buat ku terpana, karyamu tak ternilai. Karyamu tak ternilai. Oh Tuhan, Sang Pencipta, layak diagungkan. Kau mulia Tuhan, Mulia, Kau mulia, Kaulah Raja atas semesta. Izinkan ku mendekat, meninggikan seluruh bumi menyembah. Ku kagum akan Engkau, Kau Raja yang mulia, terindah, termegah. Pujianku berikan, Kau buatku terpana Tuhan. Kau buat ku terpana. Karyamu yang sungguh besar tak ternilai. Karyamu tak ternilai. Kau Tuhan, Kau Tuhan, Sang Pencipta, layak diagungkan. Mulia, Kau mulia, Kaulah Raja atas semesta. Izinkan ku mendekat, meninggikan seluruh bumi menyembah. Kau mulia Tuhan, Mulia, Kau mulia, Kaulah Raja atas semesta. Izinkan kami menyembah-Mu Tuhan. dan ku mendekat, Meninggikan seluruh bumi menyembah. Lebih sungguh lagi katakan, ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Kami mengagumi Engkau Tuhan. Kau Raja Segala hal yang terbaik Tuhan nyatakan dalam setiap hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Termegah, pujianku berikan. Amin Yesus Kristus. Kau buat ku terpana, karyamu tak ternilai. Kau Tuhan, Sang Pencipta, layak diagungkan. Kau mulia Tuhan.
berkuasa. berkuasa selamanya. Haleluya. Sambil mengangkat kedua tangan kita, katakan bersama. Haleluya. Bagi anak domba yang duduk di tahta. Haleluya. 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 Bagi anak domba berkuasa selamanya. Waktu dan tempat kamu usahakan buat hambanya. Haleluya. Haleluya. Bagi anak domba yang duduk di tahta. Haleluya. Shalalamaralamaralamarala. Haleluya. Ralamaralamaralamarala. Bagi anak domba. Bagi anak domba, bagi anak domba, bagi anak domba, bagi anak domba, berkuasa selamanya. Mari sembah Tuhan sama-sama. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah namamu ya Tuhan. Bagi anak domba Haleluya. bagi anak domba berkuasa sampai selamanya. Glory, haleluya. Pujilah namamu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Terpujilah namamu ya Tuhan. Engkaulah yang terima segala pujian, Engkaulah yang terima segala hormat. Terpujilah namamu selama-lamanya. Besar setiamu Tuhan, besar anugerahmu Yesus Tuhan. Engkau mulia, Engkau agung dan berkuasa. Kami memuja Engkau Yesus. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan. Engkaulah Raja mulia dan berkuasa. Segenap hati kami memuji, segenap hati kami menyembah, segenap jiwa kami memuliakan namamu. Haleluya. Haleluya. Bagi anak domba yang duduk di tahta. Haleluya.
domba, bagi anak domba, bagi anak domba. Sekali lagi, bagi anak domba, bagi anak domba. Berkuasa selamanya. Hosana bagi anak domba, hosana bagi Yesus di tempat yang maha tinggi. Terpujilah namamu Tuhan kekal selama-lamanya. Bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu Tuhan. Bersyukur buat kemurahan-Mu Tuhan. Bersyukur karena Engkau mau berkorban bagi kami. Engkau mau mati di kayu salib, menggantikan tempat kami, sehingga hukuman itu Engkau tanggung, dan kami dibebaskan, dimerdekakan dari segala kutuk dosa, kutuk apapun yang pernah mengikat kami. Hari ini kami terima kebebasan itu, kami terima kelepasan itu, dan selama kami hidup dalam anugerah Tuhan, kami akan menikmati kelepasan dan kemerdekaan itu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan waktu ini Tuhan, kami persilahkan Engkau untuk berbicara kepada setiap kami Tuhan. Maka kiranya Engkau buat kami mengerti, memahami setiap kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hikmat dari Roh Kudus turun atas setiap kami, memberkati kami, mengurapi kami, sehingga kami akan benar-benar mengerti, memahami setiap firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Segala hal yang bisa menghalang-halangi kami di dalam kami mendengar, mengerti, dan melakukan firman-Mu, dengan ini kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Kami siap untuk menerima, mendengar, melakukan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, kita semua yang siap katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, selamat malam atau petang. Saat yang indah kita bisa berkumpul bersama-sama, dan saatnya kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama pada sore hari ini. Saya akan beri judul harus. Apa yang akan kita pelajari pada saat ini? Kita akan baca di dalam Yakobus pasal yang kelima, ayatnya yang ke-17. Yakobus pasal yang kelima, ayatnya yang ke-17. Bisa dibantu diklik dari sana. Yakobus pasal 5 ayat 17. Oke, saya bacakan buat kita semua. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Garis bawahi kata manusia biasa sama seperti kita. Jadi sesungguhnya Elia itu tidak ada perbedaan. Maksudnya Elia itu di mata firman Tuhan, di mata Allah itu sama dengan manusia biasa sama seperti kita. Enggak ada yang lebih hebat atau lebih rendah nilainya dan otoritasnya. Yang menjadi perbedaan adalah dalam kesungguhan di dalam berdoa. Itu yang membedakan. Orang yang sungguh-sungguh berdoa itu bisa memiliki otoritas bahkan atas alam semesta. Itu ditunjukkan juga pada waktu Yesus menghardik angin ribut, gitu kan saudara. Dan artinya bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan yang sungguh-sungguh, ini menjadi catatan penting, kunci bagi setiap kita untuk kita mengalami hal-hal yang ajaib dari Tuhan adalah sungguh-sungguh. Nah, olehnya kita belajar dari Elia ini Bapak Ibu Saudara dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang ke-9. 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-9. Di situ saya cuma ketik ayatnya saja. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Kisahnya yaitu, latar belakang kisah ini yaitu bahwa pada saat Elia telah disuruh Tuhan bernubuat atas Israel, bernubuat terjadi kekeringan. Dan kekeringan pun terjadi, gitu kan. Nah, dalam pemeliharaan Tuhan atas Elia pada masa kekeringan itu, awalnya Tuhan memelihara Elia di tepi sungai Kerit. Minumnya dari sungai Kerit, makannya dikirim burung gagak, gitu kan. Itu hal yang mustahil juga, gitu Bapak Ibu Saudara, karena burung gagak pemakan segala sesuatu. Dan dikatakan yang disampaikan oleh firman Tuhan,
burung gagak itu membawa roti, bukan daging. Hal yang luar biasa juga gitu kan. Sudah burung gagak, pemakan segalanya, yang dikirim roti lagi. Roti dari mana gitu kan. Kalau daging kan masih logis. Karena mungkin gagaknya disuruh Tuhan matok apa begitu kan, daging apa gitu kan. Kemudian dibawa kepada Elia. Enggak, burung gagaknya membawa roti. Ini sesuatu yang mujizat dulu. Tapi bukan di situ tekanan kita Bapak Ibu Saudara. Nah, ketika kemudian sungai Kerit pun menjadi kering, gitu kan. Lalu ayat ini datang kepada Elia, gitu kira-kira seperti itu Bapak Ibu Saudara. Ayat itu datang kepada Elia, pergilah kamu ke Sarfat. Nah, dari kamu akan di sana akan ketemu seorang janda yang akan memberi engkau makan. Nah, Bapak Ibu Saudara, aku telah memerintahkan. Ini yang penting untuk kita pelajari dari kehidupan Elia. Bahwa seseorang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan akan punya koneksi ilahi. Koneksi ilahi itu artinya begini loh Bapak Ibu Saudara. Kan kita tahu Tuhan itu mengatur seluruh sistem dalam dunia ini. Sistem hukum manusia, sistem hukum alam semesta. Itu Tuhan yang ngatur segala sesuatunya. Jangan salah ya, sistem hukum manusia Tuhan juga yang ngatur. Maka kenapa kita punya KUHP itu buatan Belanda gitu kan, itu semuanya sudah dalam pengaturan Tuhan gitu loh Bapak Ibu Saudara. Semuanya dalam sistem. Kenapa Indonesia merdeka tahun 45 dan seterusnya, bangsa-bangsa merdeka pada tahun-tahun berikutnya dan seterusnya, itu sebuah sistem yang Tuhan sudah atur, Tuhan sudah tetapkan gitu loh Bapak Ibu Saudara. Jangan salah, semua hukum manusia dan hukum alam semesta ada dalam sistem Tuhan. Tuhan yang atur segala sesuatu. Bayangkan Saudara, itu kalau Tuhannya itu seorang manusia, Tuhannya seorang manusia, agak susah dicerna ya. Kalau Tuhan itu misalnya seorang manusia, sudah ubanan sejak muda. Bayangkan ngatur sistem dunia, hukum dunia, juga ngatur sistem pergerakan alam semesta, gitu kan. Nah, ketika Tuhan ngatur sistem itulah, maka koneksi ilahi akan terjadi. Kenapa? Karena Tuhan ngerti masa kemarin, Tuhan ngerti masa sekarang, Tuhan ngerti masa yang akan datang. Pada waktu saya dilahirkan tahun 76, Tuhan sudah punya koneksi ilahi. Nanti kalau gede, hidupnya tetap sungguh-sungguh dalam Tuhan, akan dikoneksikan dengan segala hal yang terkait dengan panggilan Tuhan. Bapak Ibu Saudara jangan salah, Bapak Ibu Saudara dilahirkan ke dalam dunia ini, kalau tetap sungguh-sungguh dalam rencana Tuhan, dalam track Tuhan, itu akan punya koneksi ilahi. Saudara tidak akan tahu kapan itu akan terjadi, tapi pasti akan dikoneksikan dengan orang-orang yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan untuk bergerak dan bekerja bersama-sama membangun kerajaan Allah di muka bumi ini. Yang percaya katakan amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, yang sungguh-sungguh dalam rencana Tuhan, akan dikoneksikan secara ilahi. Tiba-tiba Tuhan akan ketemukan dengan siapa, Tuhan temukan dengan siapa, Tuhan temukan dengan siapa, dan semuanya itu nyambung jadi satu, pada akhirnya sepakat bergerak bersama-sama. Saya jujur Bapak Ibu Saudara, cerita sedikit atau curhat mungkin lebih tepatnya. Masa kecil saya di pastori Tawangmangu. Lalu tiap hari ada doa pagi di gereja. Saya selalu ikut doa pagi walaupun sebenarnya bukan ikut doa pagi. Saya selalu ikut hadir di gereja tapi pindah tidur. Tapi kalau saya nggak dibangunkan untuk ikut ke gereja, saya bisa nangis geru-geru. Gitu ya. Suatu saat karena saya nggak dibangunkan, saya tetap tidur di rumah. Orang tua saya doa pagi di gereja. Saya bisa nangis karena nggak dibangunin. Tapi nggak untuk doa, untuk pindah tidur gitu ya. Itu juga hal yang buruk sebenarnya. Jadi kalau saudara diajak doa ke gereja, jangan pindah tidur. Kasih tahu kanan kiri, jangan pindah tidur. Ayo, ya, amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, tapi dari situlah saya merasa pada akhirnya sekarang ini saya bisa menilai begitu, bahwa dari situlah ternyata Tuhan sudah memiliki koneksi ilahi dengan dalam hidup saya. Tuhan sudah koneksikan saya dengan orang-orang tertentu yang memang dipersiapkan. Kalau saya tidak memiliki cara pelayanan yang berbeda, kalau saya tidak memiliki cara pandang terhadap sebuah pelayanan yang berbeda dari apa yang pernah diwariskan kepada saya tidak akan
mungkin saya tidak akan ketemu dengan orang-orang yang bergerak dengan cara yang sama seperti yang saya lakukan hari ini. Karena begini, ketika saya melihat bahwa ada gereja-gereja yang bergerak dengan cara yang lama seperti yang pernah diwariskan kepada saya dulu, maka mereka juga akan tetap seperti itu sampai dengan hari ini. Mereka tidak pernah memiliki koneksi ilahi, saya tidak bermaksud menghakimi, tetapi ini hanya cara pandang saya saja. Mohon maaf kalau itu mungkin tidak tepat. Tetapi saya melihat bagaimana bahwa mereka ya hanya bergerak di situ, Bapak Ibu Saudara. Ketika mereka kemudian diajak bergerak untuk kota, bangsa, dan seterusnya, tidak pernah ada ketergerakan di hati mereka. Ya mungkin mereka punya dalih bahwa mereka sudah bergerak buat kota. Tapi faktanya ketika mereka diajak kumpul bersama, yuk bergerak buat kota, yuk bergerak buat bangsa, itu tidak ada ketergerakan dalam hidup mereka. Alhasil ya kita-kita yang mau saja yang akhirnya bergerak untuk kota dan bangsa, Bapak Ibu Saudara. Nah, saya tidak mengerti dari mana asalnya. Tapi pada awal-awal saya pelayanan, saya mulai tertarik belajar sejarah Indonesia. Yang beberapa waktu awal-awal saya melayani ada Sarasehan. Saya sampaikan banyak hal di Sarasehan itu. Sejarah Indonesia, kemudian berdirinya suku Jawa, keraton-keraton dan lain sebagainya. Itu ternyata membawa saya masuk pada koneksi ilahi. Bergerak dipertemukan pada orang-orang yang bergerak pada hal-hal yang sama. Dan kemudian secara tidak, Bapak Ibu Saudara, bagi saya itu secara tidak direncanakan bahwa saya akhirnya ketemu dengan orang-orang yang lama sekali dulu pernah ketemu tapi lama sekali tidak ketemu dan pada akhirnya dipertemukan dengan orang-orang yang bergerak pada hal yang sama. Hari ini kami bersyukur kami dipertemukan dengan orang-orang yang sudah siap sebenarnya secara kapasitas. Hanya saja yang belum bisa terjadi karena kapasitas ini kan untuk bergerak juga butuh modal, gitu kan Bapak Ibu Saudara, keuangan. Kami belum punya modal, kami belum punya keuangan untuk kami boleh bergerak. Sudah ada mimpinya, marketnya sudah jelas, hitungannya sudah jelas, cuma modalnya, tempatnya yang belum jelas. Gitu. Tapi kami dipertemukan dengan orang-orang yang seperti ini. Nah inilah yang disebut koneksi ilahi. Bapak Ibu Saudara jangan salah juga bahwa setiap kita itu kan diciptakan dengan satu tujuan tertentu, katakan amin. Dan setiap kita itu pasti sebenarnya punya koneksi ilahi. Hanya saja yang membedakan antara mereka yang sudah terkoneksi dengan mereka yang belum terkoneksi adalah di bagian ayat yang kita baca tadi di Yakobus, sungguh-sungguh. Ketika gereja Tuhan, jemaat Tuhan, satu orang Kristen sungguh-sungguh di dalam Tuhan, dia akan dikoneksikan secara ilahi dengan siapapun sesuai dengan panggilan Tuhan dalam hidupnya. Dan orang-orang yang dikoneksikan adalah orang-orang yang akan bersepakat bergerak pada hal yang sama, Bapak Ibu Saudara. Jadi inilah yang luar biasa dalam kehidupan Elia. Tuhan sudah siapkan seseorang di sana nanti yang akan memelihara hidupmu. Jangan keliru, jangan salah. Ada koneksi ilahi dalam hidup kita. Katakan sama-sama koneksi ilahi. Bapak Ibu Saudara harus percaya. Amin. Amin. Harus percaya. Kalau hari ini Bapak Ibu Saudara yakin dengan sungguh-sungguh dan mulai jaga hidup juga sungguh-sungguh di dalam Tuhan, percayalah satu titik tertentu Tuhan akan koneksikan. Saudara akan berkata seperti saya tadi. Oh, kok saya bisa ketemu dia? Kemudian saya bisa bergerak bersama-sama dengan dia. Kok sekarang saya ada di tempat yang seperti ini? Kok pelayanan saya sekarang seperti ini? Bapak Ibu Saudara jangan salah. Bahwa setiap kita pasti sudah dikoneksikan. Hanya saja, gini loh Bapak Ibu Saudara. Kalau bicara tentang arus listrik yang terhubung, ini bicara koneksi ilahiyah. Ini saya ilustrasikan. Kalau arus itu terhubung hanya dengan logam yang bisa bisa dialiri aliran listrik. Tapi kalau sebuah aliran listrik itu katakanlah ini besi atau tembaga atau kawat yang bisa teraliri listrik, kemudian ini adalah plastik yang tidak bisa dialiri listrik, ketemu, maka arusnya tetap tidak akan nyambung. Paham? Jadi sungguh-sungguh dalam Yesus itu adalah masuk dalam setrumnya Tuhan. Gitu loh saudara.
Jadi koneksi ilahi itu kalau sini sungguh-sungguh, ini enggak terlalu sungguh-sungguh, ketemu enggak connect. Gitu loh. Koneksi ilahinya enggak akan terjadi. Tetap di dalam Tuhan, tetap sungguh-sungguh melayani, enggak masalah, gitu kan saudara. Tapi bicara soal koneksi ilahi, ini harus sama-sama sungguh-sungguh. Yang sini sungguh-sungguh, yang sini enggak sungguh-sungguh, waktu ketemu enggak akan terjadi koneksi ilahi. Ketemu ngobrol bareng, ngopi bareng, tetap enggak akan ketemu koneksi ilahinya. Tapi kalau ini sungguh-sungguh di dalam Yesus, ketemu, terjadi koneksi ilahi, setrumnya nyambung, arusnya nyambung, maka enggak sedikit, bahkan hampir semua peristiwa koneksi ilahi, orang ketemu di mana cerita ngobrol, loh berarti kamu tuh anaknya si A, si B, si C, kami itu dipertemukan dengan orang-orang yang ternyata masih punya hubungan saudara. Entah itu temannya bapak saya, bapak kami gitu kan. Entah itu ternyata saudaranya si A dan kami kenal. Semuanya terkoneksi dengan, loh ternyata kita punya hubungan gitu loh saudara. Ya walaupun hubungan kekeluargaan yang agak jauh lah katakanlah begitu. Walaupun juga tidak sedarah, tapi pada akhirnya kok ketemu. Dan kita kemudian bergerak bersama-sama. Itu namanya koneksi ilahi. Mari berdoa sama-sama, setiap hati, setiap pribadi, hari ini, malam hari ini, pada saat kita nanti terima perjamuan kudus, berdoa masing-masing. Tuhan pertemukan aku dengan koneksi-koneksi ilahi yang sudah Engkau persiapkan. Tapi janji, mari jaga hidup kita sungguh-sungguh dalam Yesus. Katakan amin. Sungguh-sungguh itu banyak hal, kalau dijelaskan panjang lebar lagi gitu kan. Tapi Bapak Ibu Saudara sudah mengerti lah, setiap kali kita mendengar firman Tuhan kita paham. Sungguh-sungguh itu artinya apa, kayak apa. Nah itu yang pertama Bapak Ibu Saudara, dari cerita Elia yang sungguh-sungguh berdoa itu, ternyata ada koneksi ilahi. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, ayat dari 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-16. Tidak bisa ini. Bisa diklik di sana aja. Ayat 16, tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkan. Ceritanya tentang janda Sarfat kan kita sudah tahu semua. Singkat cerita, setelah Elia tadi dengar firman, dia pergi ke Sarfat, daerah Sarfat, dan ketemu seorang janda yang sedang menimba air. Ketemu ngobrol, ini koneksi ilahi tadi kan. Ketemu ngobrol, aku mau pulang ke rumah, aku mau bikin makan. Oke, kamu buat, tapi buat aku dulu. Pak, kami cuma tinggal punya ini, gitu kan. Segenggam tepung, minyak sedikit dalam buli-buli. Buatlah dulu untuk aku, sebab firman Tuhan telah berkata bahwa engkau akan dipelihara. Singkat ceritanya begitu. Dan inilah hasilnya, gitu kan. Bahwa pada akhirnya si janda Sarfat itu mengalami mujizat. Bapak Ibu Saudara, di catatan Yakobus tadi itu kita lihat bahwa hujan tidak turun 3,5 tahun, 3 tahun 6 bulan. Tidak ada hujan 3,5 tahun. Nah, firman Tuhan berkatanya begini, bahwa minyak dalam buli-buli dan tepung itu tidak berubah sekaligus jadi banyak. Saya tidak tahu karena tidak ada catatan yang jelas dalam Alkitab bahwa kapan ketemunya Elia dengan janda Sarfat. Berapa lama Elia hidup bersama dengan janda Sarfat. Tidak ada catatan yang resmi. Tapi andai kata mulai nubuatan itu tergenapi, kekeringan terjadi, tidak ada hujan terjadi, itu Elia di tepi sungai Kerit, itu bisa mungkin katakanlah 2-3 tahun. Tepung kalau disimpan 6 bulan kan juga enggak awet toh saudara. Betul kan? Tepung disimpan 6 bulan itu kan enggak awet. Nah memang tidak ada catatan yang baku mengenai berapa lama waktunya Elia dipelihara oleh janda Sarfat. Tetapi yang jelas adalah bahwa mujizat yang dialami janda Sarfat itu bukan mujizat yang sekaligus banyak. Tapi perhatikan, hari demi hari terus dipelihara sampai dengan musim hujan berikutnya. Sampai pada akhirnya Elia menubuatkan akan turun hujan dan hujan pun turun lebat sekali gitu kan.
Itu kisahnya dalam 1 Raja-Raja pasal 17. Nah, janda ini dipelihara hari demi hari. Dan pemeliharaan Tuhan itu terus menerus. Tidak sekaligus begitu si janda Sarfat ini memberi makan Elia langsung tepungnya jadi 3 gunung gitu. Enggak. Tapi waktu demi waktu ini menggambarkan sebuah pemeliharaan yang kontinu. Berkat Tuhan itu enggak jarang sekali diberikan mabruk langsung banyak, enggak. Masih ingat perjalanan bangsa Israel di padang gurun ketika mereka dipelihara Tuhan dengan mana, apa yang terjadi? Mereka ambil hari demi hari, setiap pagi aja diambil. Yang ngambil banyak enggak jadi kelebihan, yang ngambil sedikit juga enggak jadi kekurangan. Beberapa peristiwa yang ngambil banyak jadi berulat malahan. Kecuali hari Sabat mereka ambil 2 porsi untuk hari ini dan besok karena besoknya Sabat, gitu kan? Maka hari ini ambil 2 porsi. Tapi yang aneh justru di sini. Kalau hari-hari biasa ngambil banyak ya cukup, ngambil sedikit ya cukup. Beberapa peristiwa terjadi mereka ngambil banyak malah berulat. Tapi pada saat hukum itu dilaksanakan, firman Tuhan dikerjakan, menjelang hari Sabat kamu ngambil 2 porsi untuk hari ini dan besok, ini enggak pernah rusak. Ini enggak pernah jadi berulat. Aneh tau saudara. Besok lagi setelah Sabat ngambil seperti kemarin 2 porsi, hilang saudara. Cukup 1 porsi 1 hari. Dan firman Tuhan dalam Injil yang diajarkan oleh Yesus dalam doa Bapa kami, berikanlah kepada kami pada hari ini. Lalu apa saudara? Ada yang hafal? Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang banyak. Bukan. Sudah hari ini saja doanya. Lalu secukupnya, orang saya nanti kemelekaran. Jadi kalau makan sampai kemelekaran itu, saya tidak tahu itu berdosa atau tidak. Tapi secukupnya itu loh saudara. Pada hari ini saja, enggak usah setahun Tuhan, enggak. Jadi kalau saudara makan hari ini lebih, itu saatnya Anda berbagi. Saatnya kita berbagi, katakan amin. Karena Tuhan ngajari berkat itu fresh. Tuhan ngajari, Tuhan berfirman, berkat buat kita itu selalu baru tiap hari. Ratapan bilang begitu kan, besar setiamu, selalu baru setiap hari. Bukan setahun sekali. Maka doanya juga harus setiap hari. Bukan setahun sekali. Bukan sebulan sekali. Bukan seminggu sekali. Doanya tiap hari. Kenapa? Karena Tuhan ngasih berkatnya fresh tiap hari. Segar tiap hari. Berkat Tuhan itu baru setiap hari. Maka berdoanya adalah jangan minta sesuatu yang lebih besar dari yang memang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Paulus berkata, bila ada makanan minuman cukuplah. Artinya apa sih kebutuhan pokok kita? Yaitu cukup, ada sudah cukup. Yang lain itu tambahan kalau Tuhan izinkan diberikan, puji Tuhan. Tapi tidak usah dikejar-kejar, katakan amin. Orang mau kejar bikin usaha segala macam supaya bisa punya kekayaan yang banyak. Buat apa? Gitu loh. Ya buat supaya usahanya besar, Pak. Nah kalau sudah besar mau ngapain? Kalau sudah banyak mau ngapain? Coba telusuri lebih dalam, motif apa dibalik dari semua itu. Kalau pada akhirnya ya supaya aku bisa menikmati fasilitas hidup yang lebih baik, itu salah. Itu nyalahi kebenaran firman. Jelas sudah banyak tadi saya contohkan dari mulai perjalanan bangsa Israel. Ayat ini juga berkata demikian. Yesus dalam doanya, doa Bapa kami juga menyebutkan demikian. Paulus sendiri menegaskan, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Adanya 100.000 seminggu, ya sudah cukupkan dengan 100.000 seminggu gitu loh. Gak usah minta lebih. Minta lebih keinginan, cinta uang, itu akar segala kejahatan. Karena sudah tidak puas dengan 100.000 seminggu, muncullah kejahatan. Piye carane ben entuk lebih dari 100.000, kan gitu.
nipu sana, nipu sini, nyolong sana, nyolong sini, sikut sana, sikut sini, supaya dapat lebih. Bahaya kan saudara? Karena sudah mulai cinta akan harta, cinta akan uang. Percayalah bahwa setiap kita orang yang percaya kepada Yesus dipelihara oleh Tuhan, katakan amin. Kalau dipelihara itu pasti ada, amin. Kalau dipelihara itu pasti ada. Yang membuat merasa tidak ada adalah keinginan, bukan kebutuhan. Ini menjadi catatan penting buat kita Bapak Ibu Saudara. Pemeliharaan Tuhan itu sempurna buat kita. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, sekaliannya ditambahkan. Burung pipit dipelihara, bunga bakuk didandani, apa kurangnya? Kita lebih lagi, kita anak Bapak di surga pasti dipelihara. Jadi tidak perlu yang begini begitu sampai kemudian kita lupa Tuhan, lupa ibadah, lupa pelayanan. Maaf, saya harus benar-benar ngasih pengajaran yang jelas Bapak Ibu Saudara. Bahwa kalau kita itu tidak bisa mengutamakan Tuhan, mengalahkan apa yang sudah Tuhan berikan, itu kan semua pemberian Tuhan juga kan Bapak Ibu Saudara. Itu loh. Itu semua pemberian Tuhan. Bagi saya, yang saya pahami berdasarkan Matius 3 Matius 6 ayat 33, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, sekalian itu tambahan. Dan semua yang Tuhan izinkan menjadi hari ini menjadi saluran berkat buat kita, itu tambahan. Sekaliannya ditambahkan. Pokoknya di mana? Cari dulu kerajaan Allah, kebenarannya. Jadi buat saya sebenarnya kerja itu, bahasa saya mungkin agak salah. Bahasa saya itu kerja itu cuma formalitas. Yang enggak kerja jangan makan. Tapi jangan sampai kerja itu ngalahkan hukum rohaninya. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini yang kadang-kadang keliru, padahal Tuhan sudah ngasih tahu dengan jelas. Waktu kita mau melakukannya buat Tuhan, Tuhan akan beri pelihara kita hari demi hari. Mana yang salah dari firman Tuhan? Tidak ada yang salah dari firman Tuhan. Yang salah adalah hati, sikap hati, keinginan hati, cita-cita, obsesi. Aku harus punya penghasilan yang sekian puluh juta, ratus juta dalam sebulan. Lah untuk apa dulu gitu kan? Kalau Tuhan yang suruh jalankan. Tapi kalau Tuhan nggak pernah suruh hanya untuk supaya keinginan hati terpuaskan. Ini yang jadi keliru Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi, kan kita semua ada dalam pemeliharaan Tuhan. Cari dulu kerajaan Allah, semuanya ditambahkan. Kalau ini cuma tambahan, sampingan, bukan pokok, jangan keliru. Kenapa ada banyak orang Kristen pada akhirnya jadi gagal dalam hidupnya, dalam banyak hal gagalnya, hanya karena sikap hatinya yang keliru. Pokok jadi sampingan, sampingan jadi pokok. Ini yang salah. Olehnya Bapak Ibu Saudara, ayo sadari bahwa pengajaran kita, pengajaran firman Tuhan jelas sekali. Tuhan itu pelihara kita waktu demi waktu. Enggak perlu saombyok, nek dipercaya saombyok puji Tuhan. Tapi kalau belum dipercaya saombyok, ya sudah nikmati yang ada, kerjakan waktu demi waktu. Tuhan pasti pelihara kita. Yang berikutnya Bapak Ibu Saudara di ayat yang ke-17. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu, si janda Sarfat tadi, jatuh sakit dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Kematian menjemput. Saudara, waktu saya baca ini Bapak Ibu Saudara, saya itu sampai berbesmili begitu. Saya membayangkan situasinya. Dia didatangi Elia. Kemungkinan tahu siapa Elia karena janda ini adalah janda Nabi. Jadi temennya suaminya kan gitu tuh kira-kira. Si Elia itu kan temennya suaminya. Ya enggak tahu kalau memang itu terlalu banyak gitu kan. Terus jadi enggak kenal ya mungkin saja. Tapi perkiraan saya mungkin sedikit mengenal walaupun tidak kenal dekat. Paling tidak ngerti oh Elia juga Nabi. Nah hanya saja enggak tahu wajahnya pernah tahu atau tidak. Tapi waktu Elia datang, Elia bawa pesan Tuhan, si janda ini paham. Gitu kan.
paham bahwa ini adalah utusan Tuhan. Karena suaminya adalah nabi, gitu kan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kemudian pada akhirnya oke lah, sudah tepung segenggam minyak dalam buli-buli sedikit, disuruh buat untuk dikasihkan ke hamba Tuhan ini, Elia ini. Sudah toh melayani, ya sudah saya berkorban. Dan ternyata dipelihara. Di saat dipelihara Tuhan itu, ternyata anaknya dipanggil Tuhan. Nah, ada satu yang unik juga. Pada awal kita baca di ayatnya, pada awal si janda Sarfat ini ditantang Elia, kamu buat aku. Tuhan, aku tuh tinggal punya tepung segenggam dan minyak dalam buli-buli sedikit. Aku mau pulang bikin roti ini, setelah itu cukup buat kami makan sekali, dan setelah itu kami mati. Artinya kan kayak sudah bayangke, ya udah kami siap mati gitu kan saudara. Tapi saat anaknya dipanggil Tuhan, ya dia kecewa juga, terharu juga. Yang menjadi bayangan saya adalah begini loh Bapak Ibu Saudara. Dia sudah taat melakukan firman Tuhan, gitu kan? Dia taat melakukan firman Tuhan. Dia hidup dalam kehendak Tuhan. Bisa dikit lagi Mas. Dia hidup dalam mentaati firman Tuhan. Apa yang diminta dikasihkan. Ya memang sudah dipelihara Tuhan. Tapi di saat dia mulai mencoba melakukan firman Tuhan, hidup dalam kebenaran firman Tuhan, Tuhan ambil satu-satunya yang masih tersisa dalam hidupnya. Karena dikatakan dalam ayat ini, janda Sarfat ini hanya tinggal seorang diri dengan anaknya satu gitu kan. Anaknya enggak banyak gitu saudara. Jadi kemudian saya ketika membaca ini merenungkan dari sisi kemanusiaan si janda ini. Aku sudah melakukan banyak hal buat Tuhan. Aku sudah korbankan yang aku miliki buat Tuhan. Tuhan memang pelihara aku. Tapi hari ini aku kehilangan lagi. Maka di ayat yang berikutnya kalau Bapak Ibu Saudara baca, dia sedikit protes. Apakah engkau kesini, ngomong sama Elia, ke Elia, apakah engkau kesini hanya untuk membuat kami seperti ini? Ngapain kamu datang ke sini kalau pada akhirnya anakku mati? Seolah-olah kayak nggak terima. Aku tuh sudah melakukan semua yang Tuhan perintahkan. Aku sudah melakukan semua yang Tuhan suruhkan. Tapi nyatanya hidupku masih kayak begini. Nah, saya kemudian membayangkan peristiwa Yesus di kayu salib. Dia hadir, tidak bisa bebas. Padahal dia pemilik dari seluruh alam semesta ini. Dia yang menciptakan manusia, tapi ketika dia hadir kepada manusia, dia pun dihina oleh manusia itu sendiri. Saudara bisa bayangkan enggak, misalnya ada sebuah film cerita, saya enggak tahu apakah saudara pernah melihat, saya harap tidak merasakan sih gitu ya, cuma melihat peristiwa, orang sudah ditolong, begitu sudah ditolong, jadi hebat, sukses, melupakan yang pernah menolong. Banyak kan cerita begitu di luar sana. Dulunya enggak punya apa-apa, enggak bisa apa-apa, setelah diajari, ditolong, jadi hebat, setelah tumbuh besar, hebat, lupa sama yang pernah menolong. Bahkan orang tua sendiri pun kadang-kadang jadi malu mengakuinya karena orang tuanya masih dekil, tinggalnya di desa, rumahnya sederhana. Si anak sudah berhasil, kaya, sukses di kota besar. Saya membayangkan bagaimana Yesus yang ditolak, bahkan difitnah, bahkan kemudian karena fitnahan itu dia harus mati di kayu salib. Walaupun memang itu jalan yang Yesus harus alami. Tapi perhatikan kata-kata ini yang pernah Yesus katakan. Bapa, sekiranya boleh, lalukan cawan ini daripadaku. Tapi biarlah bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu. Saudara bisa pernah merenungkan kata-kata ini. Kalau boleh, jangan suruh aku minum dosa ini. Kalau boleh, ada penawaran kepada Bapak di surga dari Yesus. Nek boleh Bapak, jangan minum. Tapi ya terserah. Wong aku cuma tinggal manut. Aku cuma tinggal ngikuti kehendakmu. Kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak hal yang kadang-kadang membuat kita diarahkan oleh iblis kepada pemikiran yang semacam itu. Aku sudah melakukan banyak hal buat Tuhan. Aku giat di ladang Tuhan. Aku giat melayani Tuhan, giat beribadah. Aku berdoa tidak pernah kenal lelah.
Aku melakukan semua yang Tuhan sudah perintahkan, tapi faktanya kehidupanku kayak begini. Tapi faktanya aku ngalami kondisi yang kayak gini. Tapi kenyataannya aku ngalami yang seperti ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimanapun kehidupan kita, sebuah kesetiaan itu harus diuji. Katakan sama-sama, diuji. Kesetiaan itu harus diuji. Kesetiaan itu harus diuji. Apakah kita benar-benar setia sama Tuhan atau tidak? Nah, dalam konteks janda Sarfat, kan Tuhan sudah pelihara. Betul kan? Dan di awal dia sudah ngomong, aku siap mati kok. Aku tinggal makan segenggam, ini jadi sekali makan buat kami, selesai itu kami mati. Ya sudah. Gitu kan. Walau memang saya tidak bisa bahasa Jawanya maitu gitu, namanya kehilangan anggota keluarga pasti sangat menyedihkan. Tapi dalam konteks kebenaran, dia kan sudah benar menikmati kegenapan dari kebenaran firman. Dia sudah dipelihara dari waktu ke waktu. Nah, ceritanya memang saya potong di situ karena di bagian akhir dari perikop ini dikatakan anak itu dibangkitkan oleh Elia gitu ya Bapak Ibu Saudara. Cuma peristiwa ini terkadang terjadi dalam pemikiran kita. Aku sudah melakukan banyak hal buat Tuhan, tapi kondisinya ternyata kayak begini. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, kesetiaan kita diuji. Apakah kita masih mau mengandalkan Tuhan, berserah pada Tuhan atau tidak? Atau kita mau menggunakan kekuatan sendiri untuk membangun kerajaan sendiri dalam tanda kutip? Ataukah kita ingin menggunakan segala sesuatunya untuk kemuliaan nama Tuhan? Atau kemuliaan diri sendiri? Kesetiaan itu pasti diuji. Tuhan Yesus sudah membuktikan dia setia pada firman. Apapun perintahnya, walaupun dia sempat menawar kepada Bapa yang mengutusnya, tapi dia katakan kehendakku yang jadi. Apakah kemudian setelah itu, walaupun dia dalam pribadi kealahannya yang luar biasa itu, Yesus tidak merasakan kesakitan, sangat kesakitan. Penderitaannya luar biasa, mikul salib sampai di Golgota. Di sana dipaku tangan dan kakinya, lambungnya dicucuk, dimahkotai duri, dicambuk sebelum itu merasakan kesakitan yang luar biasa. Merasakan kesakitan yang luar biasa. Dia secara manusia sakit, benar-benar merasakan sakit, tubuh sakit. Tapi demi kesetiaan terhadap firman Tuhan, dia jalani sampai mati di kayu salib. Tapi Tuhan itu tidak pernah bohong. Katakan amin. Tuhan gak pernah ingkar janji. Dia dipermuliakan di atas segala-galanya. Bapa mempermuliakan Yesus di atas segala-galanya. Artinya kesetiaan itu harus diuji. Maka saat kita harus menghadapi ujian apakah aku tetap setia sama firman Tuhan? Apa saja bentuk firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tapi kuncinya apakah aku setia sama firman? Apakah aku setia pada kebenaran? Itu akan diuji. Sampai kapanpun itu pasti diuji. Aku sudah setia nih. Sampai 13 tahun yang akan datang. Tapi nanti akan ada ujian yang kedua. Akan ada ujian yang ketiga. Sampai benar-benar kita didapati Tuhan setia sampai selamanya. Yang mengerti katakan amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan putus asa menghadapi situasi kondisi. Aku sudah giat di dalam Tuhan, tapi apa yang aku dapatkan misalnya begitu. Bapak Ibu Saudara, itu ujian kesetiaan. Ujian kesetiaan. Janda Sarfat ini diuji sejak awal. Apa yang ada dalam hidupnya terakhir itu harus dilepaskan demi orang lain. Ketika dia taat melakukannya, mujizat terjadi. Tapi diujikan saudara. Abraham terima janji. Janjinya sudah digenapi. Pada waktu Ishak dilahirkan, janji itu digenapi. Puji Tuhan, penggenapan janji. Tapi kan harus diuji lagi kesetiaannya. Tak minta lagi Abraham. Bersyukurnya Abraham ngasih sama Tuhan. Diujikan kesetiaannya saudara. Ada banyak tokoh yang di Alkitab yang ditulis. Itu selalu menghadapi ujian kesetiaan. Israel itu kenapa jadi dalam tanda kutip gagal? Saya katakan gagal itu karena memang mereka tidak memenuhi destiny mereka yang sesungguhnya. Walaupun mereka tetap sampai dengan hari ini disebut sebagai umat pilihan.
Tuhan tetap sayang sama mereka, Tuhan tetap memberkati mereka. Tapi kalau dilihat dari sejarahnya, mereka itu gagal jadi umat Tuhan yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Serius, karena sampai dengan hari ini mereka bukanlah umat pilihan yang seperti dulu sekali awal Tuhan pilih mereka. Mereka tetap jadi penyembah berhala sebagian gitu ya. Mereka gagal jadi umat Tuhan. Nah, waktu kesetiaan itu gagal, mereka gak setia sama Tuhan. Apa yang terjadi? Semua yang pernah Tuhan kasih dalam hidup mereka diambil oleh Tuhan lagi. Mereka tidak punya bait suci yang menjadi kemegahan. Menurut catatan sejarah, bait suci Salomo itu menjadi bangunan terindah di sepanjang zaman, yang belum pernah bisa ditiru lagi untuk hari-hari ini. Kebanggaan mereka, bahkan bait suci yang menjadi kebanggaan mereka, diambil lagi oleh Tuhan. Mereka tetap sempat terusir dari wilayah Kanaan, walaupun hari ini mereka kemudian berjuang lagi untuk merebutnya. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Waktu kita nggak setia sama janji Tuhan, nggak setia sama firman Tuhan, nggak setia sama apa yang dikatakan oleh Tuhan, nanti kita bisa kehilangan banyak hal dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, apapun yang terjadi, ayo tetap setia. Sebagaimana Tuhan Yesus sudah buktikan itu di atas kayu salib. Dia setia jalani setiap prosesnya. Dia setia jalani setiap prosesnya. Maka ayo lihat panggilan Tuhan saja. Jangan lihat apa yang sekarang ini terjadi. Mungkin engkau ngerasa menderita, mungkin engkau ngerasa aku kok susah hidupku gitu ya. Aku kok kayak begini, kayak begitu. Saudara, Tuhan cuma pengen kita belajar setia. Setia pada setiap apa yang dikatakan Tuhan. Apapun itu, semuanya, semua yang firman Tuhan katakan, belajar setia. Maka kita diuji atas kesetiaan itu. Nah, olehnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita enggak setia sama Tuhan. Jangan sampai kita enggak percaya firman Tuhan. Jangan sampai kita merasa, aduh kok hidupku kok cuma kayak begini. Enggak saudara, semuanya itu Tuhan izinkan terjadi hanya untuk sekedar menguji kesetiaan kita. Kalau kita setia, tetap setia dalam kondisi apapun, kita akan jadi pemenang. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Kita persiapkan hati kita untuk kita bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Apapun yang hari ini Bapak Ibu Saudara alami, rasakan, mari belajar. Seperti yang tadi saya katakan, salah satunya malam hari ini mari kita akan minta dan berdoa kepada Tuhan supaya koneksi ilahi itu dibukakan dan terjadi pada setiap kita koneksi-koneksi ilahi yang sudah Tuhan siapkan. Olehnya Bapak Ibu Saudara, jagai hati kita, ubah sikap hati kita supaya tetap setia sama apa yang Tuhan sudah perintahkan kepada kita. Jangan pernah melihat apapun situasi dan kondisi yang terjadi, karena pada akhirnya kalau kita tidak setia sama panggilan Tuhan, nggak setia sama apa yang Tuhan katakan, nggak setia sama apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita, kita akan kehilangan banyak hal dalam hidup kita. Belajar jaga hati supaya tetap setia. Apapun ujian, tantangan yang Tuhan izinkan, itu ujian kesetiaan buat kita. Mari sama-sama datang pada Tuhan. Haleluya. Setia, setia, setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setialah sampai mati.
setia. Setia, setialah, setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setialah sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setialah sampai mati. Setia, setialah. Para pelayan perjamuan saya persilakan maju ke depan. Malam hari ini ya Tuhan, bersama-sama kami akan menerima perjamuan kudus. Biar apa yang sudah Engkau lakukan, Engkau kerjakan dalam kematian-Mu di kayu salib, terimpartasi kepada setiap kami semua. Olehnya Tuhan persiapkan setiap kami dengan sungguh-sungguh. Tuhan persiapkan kami, berbicara kepada kami Tuhan, dan buat kami dengan sungguh-sungguh menanggapi karya Kristus di atas kayu salib. Bukan sekedar kebiasaan setiap bulan kami melaksanakan perjamuan ini, tapi dengan kesungguhan, dengan melihat pengorbanan, dengan melihat kesetiaan Kristus, kami akan terima perjamuan kudus malam hari ini. Dan sekali lagi Tuhan, biar apa yang pernah Engkau lakukan dalam pengorbanan-Mu di kayu salib, pengorbanan-Mu, kesetiaan-Mu, ketaatan-Mu, Tuhan, terimpartasi atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar sungguh-sungguh kami hidup dalam anugerah dan kemurahan-Mu yang besar. Olehnya hamba mengurapi, memberkati perjamuan kudus malam hari ini. Di dalam nama Yesus ada kuasa urapan yang mengalir. Di dalam nama Yesus, supaya saat kami menerima perjamuan kudus, kami semua diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati para pelayan perjamuan, biar mereka semakin diperlayakkan oleh Tuhan untuk melayani kami semua. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan layani perjamuan kudus. Haleluya. Setia, setialah, setialah sampai mati. Setia, setialah, setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apa balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setia sampai mati. Setia, setialah,
kita bangkit berdiri. Setialah sampai mati, apa balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setialah sampai mati. Mari angkat tubuh Kristus ke atas. Dengan yakin dan sungguh-sungguh kita percaya bahwa ini adalah tubuh Kristus, dan maka mari kita akan menikmatinya dengan iman, sehingga ketika kita memakannya, impartasi kuasa pengurapan dalam tubuh Kristus terjadi dan mengalir dalam setiap kehidupan kita. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah Bapak Ibu Saudara yakin dengan sungguh-sungguh bahwa ini adalah tubuh Kristus? Amin. Oleh sebab itu mari kita akan makan sama-sama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita yakini setiap darah Yesus Kristus yang dicurahkan di atas kayu salib, yang hari ini kita imani, kita akan minum sama-sama, biarlah kiranya itu akan menyempurnakan setiap roh, jiwa, dan tubuh kita dari segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, membasuh, menyucikan, mentahirkan kita dari segala hal yang tidak sesuai dengan firman-Nya. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Apakah Bapak Ibu Saudara yakin dengan sungguh-sungguh bahwa ini adalah darah Kristus? Amin. Oleh sebab itu mari kita akan minum sama-sama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebagai tindakan iman, oleskan sisanya. Dahi kita, dua mata, dua telinga, bibir, dada, dan perut kita. Haleluya. Mari tengahkan kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Maka dengan ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Yesus Kristus, terimpartasi kepada setiap kami hati yang baru, hati yang seperti Tuhan Yesus miliki ketika ia hidup dalam dunia untuk menjalankan setiap kehendak Bapa. Dan itu yang terimpartasi kepada setiap kami, sehingga kami memiliki pengorbanan yang sama, kesetiaan yang sama, ketaatan, ketundukan yang sama. Dan kami percaya Tuhan, saat kami sungguh-sungguh setia di hadapan Engkau, maka koneksi ilahi itu akan terjadi, dan berkat Allah akan dicurahkan untuk memelihara hidup kami dari waktu ke waktu. Maka kami sangat yakin dan percaya di dalam Engkau Tuhan, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup dan kami sembah dan muliakan, kami akan mendapatkan segala yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi kami semua. Olehnya di dalam nama Yesus Kristus setiap kami terima kuasa dan urapan atas kami semua. Kami terima kuasa dan urapan itu di dalam nama Yesus Kristus. Dan kami akan hidup dalam anugerah dan kemurahan Tuhan yang besar. Turun bagi setiap kami semua kuasa Tuhan, urapan Tuhan, berkat-berkat Tuhan. Turun atas setiap kami semua, impartasi dari surga dalam nama Yesus Kristus. Dan termeterai atas setiap kami semua dengan darah Anak Domba Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terima semuanya, kami yakini terjadi dalam hidup kami. Dan kami akan menikmati segala anugerah dan kemurahan Tuhan yang besar. Dalam nama Yesus Kristus kami menerimanya dengan iman kami.
Amin. 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 Silakan.